Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi dengan NIM 210-217. Di sini saya akan membahas isu untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Teknik Retorika dari dosen Ibu Ria Amelinda, SOS MIKOM. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu isu dan pandangan negatif terhadap game. Game sarana hiburan yang sudah pasti semua orang mengetahuinya, ternyata memiliki isu dan pandangan negatif terhadapnya. Nah, bagaimana pandangan negatif terhadap kegiatan yang sebenarnya memiliki banyak manfaat ini? Game sendiri muncul awalnya berada di komputer yang ukurannya cukup sulit dibawa kemana-mana. Namun, semakin zaman memasuki era modern, game yang awalnya sulit dibawa kemana-mana ketika hendak memainkannya, sekarang sudah bisa masuk di kantong. Hal ini merupakan perkembangan yang sangat pesat bila kita mengikuti perkembangannya. Namun, tak bisa dipungkiri perkembangan teknologi ini juga menimbulkan pandangan negatif yang muncul dari kalangan masyarakat, terlebih di negara kita, Indonesia. Pandangan negatif ini muncul karena banyak hal. Beberapa di antaranya adalah, baiklah, yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang game yang sebenarnya. Maksudnya adalah masyarakat hanya mengetahui game itu adalah suatu permainan yang hanya menghabiskan waktu dan tidak bermanfaat. Padahal game bisa dimanfaatkan lebih dari itu. Contohnya, untuk bidang pendidikan seperti game-game yang dikeluarkan oleh Eduka Studio Production. Game asal Salatiga ini rata-rata membuat game bertemakan pendidikan, semacam belajar alfabet, hijaiyah untuk anak-anak. Baiklah, yang kedua yaitu kecanduan game dan dampak negatif kesehatan. Berikutnya, pandangan negatif ini muncul dari berbagai kasus kecanduan game. Hal ini dikarenakan karena kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga anak merasa memiliki dunianya sendiri ketika dilepas oleh orang tua untuk bermain game dalam waktu lama. Hal ini bisa diminimalisir dengan arahan orang tua sehingga anak tidak tumbuh dalam kebebasan yang berlebihan yang mengakibatkan kecanduan game dan menimbulkan masalah kesehatan lainnya. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu game itu sendiri. Nah, untuk poin ini tidak bisa dipungkiri bahwa semua game tidaklah positif isinya. Ada juga yang game berbau kekerasan dan sebagainya. Namun, pengembangan game-game seperti itu tentu memiliki batasan usia untuk para pelanggannya, sehingga sikap orang tua adalah mengawasi anaknya tentang game apa yang mereka mainkan, apakah sesuai umur atau tidak. Baiklah, yang terakhir yaitu tidak bisa mendapatkan nafkah. Mungkin beberapa tahun lalu orang-orang tidak akan menyadari bahwa game-game yang mereka mainkan tidak akan menghasilkan nafkah, sehingga orang tua tidak ingin anaknya terlalu sering bermain game, sehingga masa depan mereka tidak memiliki pekerjaan yang baik. Namun hal ini sudah berubah ketika orang-orang mulai melakukan siaran game di platform streaming seperti Twitch dan YouTube yang bayarannya tidaklah sedikit. Bahkan beberapa waktu lalu terdapat berita ada orang tua yang menyuruh anaknya putus sekolah agar fokus bermain game untuk masuk ke liga besar. Tentu orang tua ini memiliki alasan terhadap hal yang diperbuatnya itu. Oke semua,
Itulah beberapa hal yang mempengaruhi pandangan negatif tentang game yang semakin kesini mulai pudar dikarenakan pandangan mereka yang mulai salah. Nah, tugas kita sebagai orang-orang yang mengetahui perkembangan game saat ini adalah memberitahu kepada orang-orang awam tentang manfaat game yang sebenarnya dan cara menanggulangi dampak negatif bermain game. Serta sudah menjadi tugas kita untuk membuat game dengan teknologi terkini agar game-game yang dibuat tidak hanya untuk bersenang-senang, namun juga sambil belajar serta menghapus pandangan negatif ini. Baiklah, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.